Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Mukni. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Bu Mukni. Baik Bu Nur, sekian waktunya sebentar Bu ya. Kita bincang-bincang terkait dengan supervisi akademik yang akan kita lakukan. Baik Bu Nur, mengenai super akademik akan kita lakukan, Bu Nur mengangkat topik apa? Untuk observasi kali ini saya mengambil topik sumber sejarah Bu Mukni. Iya, sumber sejarah Bu ya. Baik Bu, terkait dengan tujuan pembelajaran pada hari tersebut bagaimana Ibu? Untuk topik sumber sejarah ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Tujuan pembelajaran yang pertama itu peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis sumber sejarah berdasarkan sifat dan bentuknya. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu membedakan sumber primer dan sumber sekunder. Dan tujuan yang ketiga itu adalah peserta didik mampu mengkategorikan contoh-contoh sumber sejarah berdasarkan bentuknya Bu Mukni. Baik Bu Nur, tujuannya ada 3 Bu ya, yang akan dicapai pada hari tersebut. Baik Ibu, mengenai area pengembangan yang hendak dicapai pada hari tersebut itu seperti apa Ibu? Area pengembangan yang saya capai itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya di sini ingin melakukan diferensiasi konten dan juga proses Bu. Dan kemudian juga saya menerapkan kompetensi sosial emosional yang akan saya terapkan pada proses pembelajaran Bu. Baik Bu Nur, berarti nanti Ibu akan mengembangkan mengenai pembelajaran diferensiasi Bu ya. Dan diferensiasi di sini Ibu mengambil diferensiasi konten dan proses Bu ya. Iya, baik Ibu. Dan mengenai strategi yang akan dipersiapkan seperti apa Ibu? Strategi yang ingin saya terapkan itu saya menggunakan model pembelajaran discovery learning dan juga diskusi kelompok. Nah, nanti jadi kelompok itu sudah saya bagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan gaya belajar siswa. Jadi di awal pembelajaran saya melakukan diagnostik awal, saya sudah memetakan siswa-siswa yang gaya belajarnya visual, auditori, dan juga kinestetik. Nanti saya berikan LKPD yang sesuai dengan gaya belajar masing-masing kelompok, seperti itu Ibu. Baik Bu Nur, berarti di sini nanti Ibu akan menggunakan model pembelajaran discovery learning Bu ya, diskusi kelompok juga Bu ya di sini untuk strateginya. Dan Ibu juga menggunakan siswa yang sudah dipetakan berdasarkan gaya belajar Ibu ya. Bagus sekali Bu Nur, strateginya luar biasa. Terkait dengan rencana yang akan kita lakukan, kapan ini Ibu? Rencananya saya akan melakukan observasi kelas itu di tanggal 12 Oktober 2024 itu di hari Sabtu jam 5.06 di kelas 11. Jadi itu setelah istirahat. Iya, baik Bu Nur, berarti nanti tanggal 12 Bu ya? Iya, 12 Oktober, tepatnya Sabtu, untuk jamnya berarti jam 5.06 Bu ya? Siap istirahat dan kelasnya adalah 10.15. Baik Bu Nur, untuk observasi kita, insya Allah ini sudah cukup Bu ya. Dan kita akan lihat nanti di prosesnya Bu, dan setelah proses mungkin nanti kita akan melakukan kembali bincang-bincangnya Bu ya. Dan mengingat waktu mungkin untuk sekarang kita cukupkan Bu Nur ya. Terima kasih untuk waktunya Bu Nur. Sama-sama Bu Mukni. Baik Bu Nur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim.
Supadila, Daniel, Hadir. Dede, izin ya, Pramuka ya. Kalimatus, Pramuka. Ica, hadir. Jihan, izin. Lydia, Aika, Mutiara, hadir. Nabila, hadir. Nadia, hadir. Inasya, hadir. Nia, hadir. Ulik, hadir. Putri Ramania, Rahmat, Reva, hadir. Liana, hadir. Zakia Fitra, Zakia Tulipa, Pasali, hadir ya. Ina, hadir. Raihan, hadir. Kamu kan enggak? Berapa orang yang paling sana? 4 Milatun, hadir. Jadi 4 yang sama ya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Baik. Baik ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau mengingatkan tentang pelajaran kita minggu lalu. Minggu lalu kita udah belajar tentang manfaat sejarah. Ada berapa manfaat sejarah? Ada Om? Itu ada manfaat edukasi, ada manfaat inspirasi, ada manfaat rekreatif, yang lain ada manfaat instruktif. Jangan lupa ya, jadi kita belajar sejarah itu kemarin adalah bahwa kita supaya menjadi lebih bijaksana, ingat masa lalu yang bisa kita gunakan untuk hari ini supaya masa depan kita lebih baik. Nah, hari ini kita belajar materi yang baru. Dia materinya adalah sumber sejarah. Nah, apa tujuan kita belajar sumber sejarah? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama itu siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis sumber sejarah berdasarkan sifat dan bentuknya. Yang kedua, siswa kalian nanti mampu membedakan sumber sejarah primer dengan sumber sejarah sekunder. Tujuan pembelajaran yang terakhir adalah kalian mampu menunjukkan contoh-contoh sumber-sumber sejarah yang benar dan tepat. Nah, sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu, kita tes fokus kalian. Kayaknya terganggu dengan nanti kalian masih fokus nggak lagi. Nah, kita main game tebak warna. Ada yang tebak warna di sini? Kita lihat warna ya. Dulunya ingat ya, ini kita tebak warna. Dulunya tebak warna. Putih. Cepat ya. Putih. Kuning. Hijau. Merah. Biru. Tebak warna ya. Cepat. Kuning. Merah.
sesuai apa yang tertulis. Udah fokus ya, kita bisa selesai pelajarannya? Bisa. Kita balik ke laptop. Nah, jadi apa yang kita bahas pada hari ini? Tadi materi kita adalah sumber sejarah. Kita harus tahu pengertian sumber sejarah. Kemudian nanti kita membahas jenis-jenis sumber sejarah. Untuk fokus pada gambar ini. Berarti yang nggak belum fokus kalian lihatnya. Oke, kembali ke laptop. Nah, kita ada pernah lihat bangunan ini nggak? Bangunan apa? Lagi Borobudur. Ada yang pernah ke sana? Mau pergi ke sana? Mau pergi ke sana? Ya, Candi Borobudur itu di mana? Yogyakarta di Pulau Jawa, maksudnya di Yogyakarta. Jadi kan Yogyakarta agak lumayan jauh dari sini. Kalau kita masuk ini kalian akan siap-siapkan uang. Jadi Candi Borobudur. Candi Borobudur ini merupakan salah satu peninggalan sejarah. Candi Borobudur ini juga termasuk World Heritage, artinya ini adalah warisan budaya dunia. Dan Candi Borobudur ini merupakan salah satu contoh sumber sejarah. Jadi salah satu contoh sumber sejarah. Jadi apa sih sumber sejarah? Pernah dengar kata sumber? Sumber makanan, sumber uang, sumber energi. Jadi kita pernah apa sumber? Asal-usul. Jadi kalau sumber sejarah? Asal-usul sejarah. Nah, jadi sumber sejarah menurut R. Muhammad Ali, sumber sejarah adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud yang berguna bagi penelitian sejarah dari zaman purba sampai sekarang. Nah, jadi sumber sejarah itu sebenarnya adalah sesuatu yang dapat memberitahu kita tentang peristiwa di masa lalu. Nah, sejarah itu adalah peristiwa di masa lalu. Peristiwa yang di masa lalu kan sudah berlalu. Nah, peristiwa bagaimana kita bisa tahu peristiwa di masa lalu itu? Itulah yang kita menggunakannya sumber sejarah. Jadi kayak peristiwa, dari mana kita tahu bahwa ada manusia purba? Dari mana kita tahu bahwa ada dinosaurus di zaman dulu? Nah, dari sumber-sumber sejarah yang ditemukan. Jadi sumber-sumber sejarah yang ada itu digunakan untuk merekonstruksi atau membangun kembali cerita sejarah di masa lalu. Jadi sumber sejarah itu bisa disebut sebagai, kata lainnya adalah data sejarah. Paham? Sampai ini sumber sejarah? Nah, sumber sejarah itu dibagi ke dua jenis. Ada yang berdasarkan sifatnya atau kedudukannya, yang kedua ada berdasarkan bentuknya. Berdasarkan sifatnya itu sumber sejarah terbagi atas dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Pernah dengar kan kata primer dan sekunder? Apa kira-kira sumber primer itu? Pokok ya, kalau kita bicara tentang ekonomi pasti ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Sama juga ini sumber sejarah primer itu adalah sumber sejarah yang utama. Sumber sejarah sekunder ini sumber kedua atau sumber pendukung. Kalau berdasarkan bentuknya, ini berdasarkan bentuknya ada 4. Ada yang disebut sebagai sumber tertulis, ada sumber lisan, ada sumber benda, ada sumber audio visual. Ini bentuknya aja. Kita lihat aja dari katanya. Sumber tertulis berarti sumber yang berisi tentang tulisan. Sumber lisan ini berasal dari ucapan. Sumber benda berarti berbentuk kebendaan. Sumber audio visual itu berupa rekaman audio visual seperti video. Nah,
Ibu kan minggu lalu kita sudah membagi kelompok sesuai kesepakatan. Ada kelompok A atau kelompok kinestetik. Yang mana kelompok kinestetik? Ini ya sedikit anggotanya karena banyak yang ini ya pramuka ya. Kelompok B yang visual dan berarti kelompok auditori ya yang tiga ya. Nah, untuk membahas materi sebuah sejarah ini, Ibu akan membagikan LKPD yang berbeda setiap kelompok sesuai kelompoknya. Ini jelaskan dikerjakan, nanti kalian baca LKPD, ini ada materi, terus ada soalnya setiap poin. Nanti hasilnya hampir semua ada yang sama, yaitu membuat rangkuman atau rangkuman tentang sumber-sumber sejarah. Terserah kalian itu Ibu memberikan kebebasan kepada kalian. Mau bentuk dia kalian narasi kalian bacakan, boleh dalam bentuk PPT, boleh dalam bentuk tanpa, boleh dalam bentuk poster. Itu Ibu serahkan, Ibu beri keleluasan kepada setiap kelompok. Paham ya? Ada yang mau ditanya sampai sini? Kita bagi dulu, nanti kalau ada yang mau ditanya kelompok. Ini kelompok visual. Ini kelompok. Coba dibaca masing-masing dulu. Kira-kira ada kendala. Sudah ada semuanya. Jadi kamu bisa baca.
Mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lain perhatikan ya temennya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vina Aulia Hafiz. Di samping saya Ica Asyifa, dan di samping saya lagi ada Rahmat Mulia. Di samping kanan saya ada Astal Askia. Di samping Astal Askia ada Lydia Fitri Anggreni. Sebelumnya ini adalah soal-soal yang sudah diberikan. Menurut pendapat bisakah prasasti golongan menguji sumber benda? Nah, tentunya bisa. Mengapa demikian? Karena sumber benda adalah sumber yang diperoleh dari benda-benda peninggalan sejarah. Prasasti sendiri juga merupakan benda-benda peninggalan sejarah kita. Perkenalkan sumber-sumber sejarah di bawah ini sesuai dengan deskripsi. Nah, sumber sejarah tersendiri terbagi kepada 4. Yang pertama sumber tertulis, yang kedua sumber lisan, yang ketiga sumber benda, dan yang keempat sumber audiovisual. Di sini adanya sumber sejarah. Nah, di sini adanya koran yang tentunya termasuk kepada sumber yang tertulis. Yang kedua ada Masjid Baitur Rahman yang termasuk kepada sumber benda. Yang ketiga ada prasasti ini termasuk kepada sumber benda. Yang keempat adanya wawancara di kantor LFRC yang termasuk kepada sumber lisan. Yang kelima ada sebuah autobiografi yang termasuk kepada sumber yang tertulis. Yang keenam adanya artefak yang digunakan oleh manusia purba terdahulu yang termasuk kepada sumber benda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya untuk presentasi dari kelompok kinestetik. Ini kelompok kinestetik sudah mengkategorikan di sini sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Jadi supaya mereka lebih banyak berbuat bagaimana mengkategorikan sumber tadi dan hasilnya sudah sangat tepat dan sudah sangat bagus. Selanjutnya kelompok apa yang maju? Kelompok B ya, kelompok visual. Kelompok visual ini hasilnya infobiografis ya. Ini sudah masuk kelompok
mempresentasikan sendiri kami, lebih baik kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal, selaku moderator dari kelompok Suara. Perkenalkan, nama saya Aulia Amin. Perkenalkan, nama saya Zaki Fitra sebagai presenter dari kelompok Suara. Perkenalkan, nama saya Reva Amanda. Perkenalkan, nama saya Azalina. Perkenalkan, nama saya Nadia Otomaina. Perkenalkan, nama saya Nabila. Sekarang untuk penjelasannya akan saya serahkan kepada presenter kami, Zakia Fitra. Baik, terima kasih. Setelah kami menonton video, kami telah merangkum sumber sejarah dari video tersebut. Yang pertama, apa itu pengertian sumber sejarah? Sumber sejarah adalah segala sesuatu yang mengandung informasi tentang peristiwa sejarah. Sumber sejarah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan sifat atau pendidikannya, yang kedua berdasarkan bentuknya. Yang berdasarkan sifatnya terbagi lagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sedangkan menurut bentuk atau berdasarkan bentuknya terbagi empat, yaitu yang pertama sumber tertulis, yang kedua sumber lisan, dan yang ketiga sumber benda, dan yang terakhir sumber audio visual. Nah, ada pertanyaan hari ini. Apa yang dimaksud dengan autobiografi? Jadi, autobiografi adalah tulisan yang dibuat oleh seseorang tentang kehidupan mereka sendiri, berisi cerita dan pengalaman pribadi yang dialami oleh penulis. Nah, selanjutnya, mengapa autobiografi menjadi sumber primer dan biografi menjadi sumber sekunder? Autobiografi menjadi sumber primer karena ditulis langsung oleh orang yang mengalaminya, memberikan pandangan langsung dan autentik. Sebaliknya, biografi ditulis oleh orang lain tentang seseorang berdasarkan penelitian dan sumber lain, sehingga dianggap sebagai sumber sekunder karena merupakan interpretasi dan analisis dari informasi yang sudah ada. Sekian dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan dari kami, mohon teman-teman semua berkenan untuk meluruskan kesalahan tersebut. Karena kesalahan adalah hal yang wajar, yang tidak wajar adalah tidak mau belajar dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengenalan kelompok visual. Saya presentasinya dalam waktu yang singkat sudah membuat infografik tentang materi sumber sejarah. Jadi pertanyaan untuk kelompok visual adalah tentang autobiografi dan biografi. Jadi kalau autobiografi itu adalah cerita yang ditulis oleh orangnya sendiri. Kayak misalnya Haikal menceritakan tentang dirinya sendiri, itu disebut autobiografi. Tapi kalau nanti dia biografi, itu adalah cerita tentang seseorang yang ditulis oleh orang lain. Jadi kalau tadi Haikal menulis tentang dirinya sendiri, itu namanya autobiografi. Tapi kalau misalnya si Zakia menulis tentang Haikal, itu menjadi biografi. Dan autobiografi itu menjadi sumber utama karena sudah pasti yang autentik utama. Tapi kalau misalnya biografi itu sumber pendukung, sumber kedua karena bukan ditulis orangnya langsung, tidak hadir pada saat itu. Jadi bisa aja ada interpretasi yang lain, maka disebut sebagai sumber sekunder. Nah, ya, kelompok yang terakhir, kelompok auditori, silakan waktu dan tempatnya. Boleh perwakilan kelompoknya karena ini ada banyak, atau mau semua maju boleh juga. Silakan nak.
perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kasia Syura. Perkenalkan, nama saya Nuri Despira. Perkenalkan, nama saya Diana Putri. Perkenalkan, nama saya Gani Kenji. Perkenalkan, nama saya Tito Siva. Perkenalkan, nama saya Tijara. Sekian perkenalan dari kami. Pengertian dan jenis sumber sejarah. Sumber sejarah adalah jejak masa lampau yang berisi informasi tentang masa lampau. Sumber sejarah berdasarkan sifat atau kedudukannya. Sumber primer adalah sumber yang ditulis atau dikisahkan oleh orang yang menyaksikan, mendengar, atau mengalami langsung peristiwa tersebut. Contoh primer dibagi menjadi dua, yaitu contoh primer kuat adalah naskah dekret Presiden 5 Juli 1969. Contoh sumber sezaman adalah koran-koran pada masa dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli 1959. Sumber sekunder adalah sumber yang didapat dari orang yang mendengar peristiwa tersebut dari orang lain. Contoh sumber sekunder adalah buku dan majalah. Sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Sumber tulisan adalah tulisan yang di dalamnya terdapat informasi sejarah. Contohnya naskah, prasasti, arsip, buku, koran. Sumber lisan adalah keterangan lisan yang diperoleh dari pelaku dan saksi sejarah. Sumber visual banyak digunakan untuk melengkapi kekurangan data dari sumber tulisan. Contohnya foto. Sumber audio visual. Bentuk sumber audio visual berupa film, dokumenter. Sumber lisan. Menurut Kunto Wijoyo, tradisi lisan merupakan salah satu sumber sejarah. Yang terakhir, sumber kebendaan adalah sumber berbentuk artefak dan fosil atau hasil budaya yang ditemukan di suatu tempat. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok terakhir, kelompok auditori. Nah, kita sudah mempresentasikan hasil presentasi tentang sumber sejarah. Sampai sini, mari kita merefleksikan kembali apa yang sudah kita pelajari tadi. Jadi sumber sejarah itu adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud yang digunakan untuk merekonstruksi peristiwa masa lampau. Sumber sejarah terbagi dua, yaitu berdasarkan sifatnya, yang kedua berdasarkan bentuknya. Berdasarkan sifatnya terbagi dua, yaitu sumber berdasarkan bentuknya ada 4, yaitu sumber tertulis, sumber lisan, sumber benda, dan audio visual. Berarti sudah paham? Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan tentang materi kita hari ini? Untuk memperdalam lagi hasil belajar kita hari ini, nanti masing-masing orang siswa menuliskan kembali ringkasan tentang materi kita hari ini di buku sejarahnya masing-masing ya, tentang apa yang kita pelajari tentang hari ini. Paham ya? Nanti minggu depan ibu kumpul, dan sambil ibu ingatkan, minggu depan kita masuk materi yang baru, itu adalah langkah-langkah penelitian sejarah, yang merupakan lanjutan dari sumber sejarah. Untuk mengakhiri pelajaran sejarah kita hari ini, ada santunan, insya Allah kali kuliah tidak ada. Dan juga tadi banyak orang-orang yang memiliki kekurangan, baik secara fisik, ada juga yang secara mental, tapi mereka tetap berjuang. Mereka tetap menjadi pahlawan minimal bagi dirinya sendiri dan keluarga. Kalian yang melengkap seperti ini pasti lebih baik atau lebih bisa dari mereka. Kalian tidak kekurangan satupun kan? Jadi mudah-mudahan video tadi bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita supaya senantiasa selalu bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga tadi kita sudah lihat bahwa peninggalan-peninggalan sejarah di Indonesia itu banyak
Maka banyak-banyaklah bersyukur, syukuri apa yang sudah kalian miliki saat ini. Mungkin sampai sini aja materi kita pertemuan kita hari ini. Ibu cukupkan, Ibu ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya membuat ringkasan tentang sumber sejarah dan pelajari untuk materi kedepannya ya. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Fitni. Baik Bu Nur, kita lanjut bincang-bincang kita terkait dengan supervisi akademik yang baru saja di dalam kelas Bu ya. Baik Bu, apa saat Ibu setelah pembelajaran tadi? Perasaan saya setelah observasi di dalam kelas, awalnya saya merasa gugup ya Bu ya, merasa gugup, canggung. Bagaimanapun kan ada orang lain yang masuk ke dalam kelas ketika kita mengajar yang mengamati kita. Mungkin kan awalnya kita kayak gugup, canggung. Mungkin anak-anak juga merasa demikian ya, karena kan ada orang lain yang masuk di dalam kelas. Walaupun sudah kita ingatkan ada Bu Mukni di sini, diabaikan saja, kita belajar seperti biasa. Cuman kan namanya perasaan kan tidak bisa dibohongi. Cuman seiring berjalannya waktu, apalagi setelah kita melakukan ice breaking, melakukan langkah-langkahnya, semua berjalan dengan baik Bu. Dan saya merasa ya udah berjalan seperti biasa aja Bu. Baik Ibu, dari proses yang Ibu lakukan, menurut Ibu mana yang sudah bagus dari berdasarkan tujuan pembelajaran Ibu, dan mana yang masih kurang, yang mungkin yang harus diperbaiki ke depannya? Kalau dari tujuan pembelajaran, alhamdulillah menurut saya tujuan pembelajaran yang saya ingin capai ya, itu kan ada 3. Seperti anak-anak sudah mampu mengidentifikasi sumber sejarah, kemudian bisa membedakan sumber primer dan sumber sekunder, dan yang terakhir itu mengkategorikan jenis-jenis sumber sejarah itu sudah berhasil. Dari strategi juga saya merasa sudah baik ya, karena saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di situ diferensiasi yang saya gunakan kan konten dengan produk. Saya bagi anak-anak menjadi 3 kelompok sesuai gaya belajar. Konten yang dibuat anak-anak juga saya berikan ke anak, saya lemparkan senyamannya mereka mau buat apa. Ada yang buat poster, ada yang buat infografis dengan Canva, ada yang menuliskan rangkumannya. Jadi menurut saya pembelajaran dengan strategi diferensiasi saya sudah baik menurut saya Bu ya. Tapi masih ada beberapa hal yang menurut saya kurang. Kalau saya lihat mungkin dari media pembelajaran yang saya gunakan mungkin bisa lebih menarik lagi, karena walaupun sudah kita bagi ke dalam kelompok, di dalam kelompok itu masih ada beberapa anak yang tampak kurang aktif lah di dalam diskusi kelompoknya. Jadi kan mungkin kalau saya memberikan media pembelajaran yang lebih interaktif seperti ada media games atau yang menarik lah, kita tambahkan AI yang sekarang ini, mungkin anak-anak bisa lebih baik lagi, lebih aktif lagi. Mungkin itu yang kurang dari pembelajaran saya, medianya mungkin lebih menarik, tidak hanya PPT seperti biasa. Baik, artinya di sini Ibu mencoba membuat kekurangan ini, artinya mencari media yang lebih baik lagi Bu ya. Kalau strategi saya sudah cukup puas dengan hasil yang ada. Baik Ibu, terkait dengan itu, adakah kendala yang Ibu alami dalam hal proses tadi di kelas? Kalau kendalanya mungkin terkait dari beberapa anak yang tidak aktif tadi Bu ya. Kan di dalam strategi pembelajaran itu kan saya membagi anak-anak itu kan menjadi 3 kelompok. Jadi saya bagi menjadi 3 gaya belajar. Ada kelompok yang visual, ada auditori dan kinestetik. Nah, jadi ada satu kelompok yang memang kelompoknya mungkin terlalu besar ya. Jadi ada lebih dari 10 dalam satu kelompok. Hal ini kan menyebabkan anak-anak yang di dalam kelompok itu ketika diskusi, mereka kayak hanya beberapa anak yang mengerjakan LKPD itu. Yang lainnya kayak tinggal udah adalah teman biar aja yang ngerjain, karena mungkin terlalu besar ke dalam kelompok itu. Jadi anak-anaknya kayak hanya menggantungkan dengan temannya yang bisa. Mungkin itu kendala yang saya hadapi ya. Berarti jumlah kelompoknya masih terlalu kecil, jadi di dalam kelompok itu terlalu besar, terlalu ramai siswanya Bu. Namun di sini Ibu sudah punya alternatif untuk kedepannya kelompok belajar ini ya Bu ya? Iya. Mungkin nanti di dalam
kelompoknya mungkin akan saya pecah kembali walaupun tetap dengan gaya belajar dan kenyamanan mereka. Baik Ibu, luar biasa Bu Nur ya. Akhirnya di sini sudah memiliki beberapa alternatif dari apa yang tadi Bu Nur sampaikan yang sudah bagus dan mana yang harus diperbaiki, juga terkait kendala. Nah, terkait dengan hal itu semua, nah Ibu ke depan untuk meningkatkan pengembangan diri Ibu terkait dengan proses pembelajaran itu sendiri. Rencana tindak lanjut saya setelah observasi di dalam kelas ini, mungkin yang pertama ketika saya dalam membagi kelompok belajar itu mungkin saya tetap memperhatikan kenyamanan siswa dengan gaya belajar mereka, tetap membiarkan mereka memilih konten mereka, tetapi mungkin saya membatasi anak-anak itu menjadi kelompok yang lebih kecil. Jadi ketika nanti kelompoknya lebih kecil, anak-anak itu akan lebih aktif dan lebih bertanggung jawab dengan tugasnya. Itu yang pertama. Kemudian saya berencana untuk menyiapkan media pembelajaran yang lebih interaktif, lebih menarik sehingga anak-anak mampu lebih aktif, lebih tertarik dan termotivasi dengan belajar. Karena saat ini kan perkembangan teknologi sangat banyak, ada games, ada AI, ada augmented reality. Mungkin saya akan belajar bagaimana membuat media pembelajaran yang interaktif dan menarik sehingga anak-anak termotivasi untuk belajar. Itu Bu. Luar biasa Bu Nur di sini sudah punya ide-ide yang menarik Bu ya terkait dengan pengembangan Ibu yang akan Ibu lakukan terkait dengan tindak lanjut Ibu untuk meningkatkan strategi pembelajaran Ibu ya. Nah Ibu Nur, luar biasa tadi apa yang disampaikan. Mudah-mudahan rencana tindak lanjut Ibu lakukan dapat terrealisasi nantinya. Mungkin hari ini kita cukupkan mengenai diskusi bincang-bincang kita Bu ya. Kita ketemu lagi kapan-kapan nanti kalau ada hal yang kita diskusikan. Terima kasih waktunya Bu. Sama-sama Bu Muni. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam.